Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung minta Badan Legislasi DPR RI prioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin. Memanfaatkan masa reses, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal berdialog langsung dengan masyarakat di Solokan Ceruk, Kabupaten Bandung. Dalam pertemuan tersebut, Cucun Syamsurizal menekankan pentingnya pengawalan program prioritas asa cita Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaannya dapat tepat sasaran. Cucun mengatakan, penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah memerlukan data yang akurat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Cucun menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu fokus dalam agenda reses tersebut. Ia menegaskan komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas, termasuk di kawasan Bandung, guna mendukung Indonesia Emas 2045. Tadi saya sampaikan di momentum reses kita menyapa konstituen di Dapil bahwa program-program prioritas dari Asta Cita Presiden Prabowo bagaimana menyelesaikan problematika rumah-rumah yang tidak layak huni, kemudian juga pendidikan. Semua kebutuhan layanan dasar ini bisa tersampaikan sampai ke level tingkat bawah. Kita penyambung lidahnya, wakil rakyat dari Kabupaten Bandung mengajak dan menyampaikan ini supaya betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai nanti data yang masuk itu orang-orang yang sebetulnya belum begitu membutuhkan. Dan juga pendidikan, ini penting. Kita ingin melihat bagaimana menyiapkan SDM menuju Indonesia Emas 2035 di Kabupaten Bandung. Lebih lanjut, Cucun Ahmad Syamsurizal juga menegaskan pentingnya peningkatan akses pendidikan dan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, kedua hal itu menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari Bandung, Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan masa reses, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal berdialog langsung dengan masyarakat di Solokan Ceruk, Kabupaten Bandung, menekankan pentingnya pengawalan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaannya dapat tepat sasaran. Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung meminta Badan Legislasi atau Balik DPR RI memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin. Hal ini dibahas saat Balik DPR RI menerima kunjungan audiensi Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai bentuk partisipasi publik dan transparansi proses legislasi. Dalam kunjungan akademik ini, mahasiswa turut mempelajari mekanisme kerja Balik DPR RI dalam merancang serta membentuk undang-undang. Mahasiswa juga meneliti pemberlakuan prinsip partisipasi publik bermakna yang diterapkan dalam proses penyusunan program legislasi nasional atau Prolegnas. Ingin mengetahui bagaimana kegiatan Badan Legislasi DPR RI dalam konteks untuk membuat dan membentuk rancangan undang-undang seperti apa dan bagaimana menyerap proses prolegnas tadi itu. Dan kemudian bagaimana penerapan fungsi-fungsi tentang meaningful public participation. Mahasiswa dari Politeknik itu berharap untuk DPR RI dalam hal ini Balik agar lebih transparan lagi, lebih dalam lagi, lebih terbuka lagi. Ya, mereka ingin agar setiap sela-sela terkait dengan rancangan undang-undang, terutama tentang undang-undang fakir miskin, tentang undang-undang kesejahteraan, undang-undang kemakmuran rakyat, itu menjadi prioritas bagi DPR RI. Revisi Undang-Undang Fakir Miskin menekankan pada kejelasan definisi fakir dan miskin yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sementara revisi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi bencana dan kedaruratan. Balik DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus mengakomodasi aspirasi kampus dan masyarakat dalam setiap pembentukan undang-undang. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Keahlian DPR RI bersama Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri menggelar seminar nasional peningkatan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan RUU tentang pengelolaan zakat. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. ...81 tahun Indonesia merdeka.
melangkah menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Gedung Nusantara kembali menjadi saksi langkah besar bangsa. Saksikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Serta rapat paripurna DPR RI ke-1 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Disiarkan secara langsung, hanya di TVR Parlemen. Sebenarnya seberapa besar sih tantangan industri kita bisa survive ke depannya, Pak? Oke, pada saat ada konflik, kemudian situasi global dunia tidak menentu, harga minyak naik, harga minyak mentah naik, ini pasti akan mendapat dampak yang kemana-mana, terutama sektor industri itu pastilah Mbak. Bahan baku industri yang ada di Indonesia ini kan masih banyak yang didatangkan dari luar negeri. Nah kalau dolar naik, ya mesti naik juga. Tapi bagaimanapun memang industri butuh kebijakan. Jadi Komisi 7 sendiri menekankan apa aja? Kami itu kan ya nggak bisa merintah Mbak, cuman bisanya ngawasi. Betul. Nah di sini butuh leader yang kuat, di sini butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang harus gimana kuat. Kau laksanakan ini, tidak boleh ini. Kalau masih kau coba melakukan ini, wassalam Mbak di Indonesia. Terkait tarif pajak normal untuk PT dan CV itu di angka 22% ya Pak. Itu gimana sih Pak kondisi realnya di lapangan ini? Menurut saya silahkan pemerintah mau naikkan pajak berapapun silahkan. Apa kebutuhannya pemerintah gitu loh. Ya memang tugas pemerintah itu misalkan untuk menahan laju inflasi harus ngambil pajak, ya monggo. Tapi kebutuhannya harus ditransparansikan kepada rakyat. Tidak boleh tidak. Pajak sampai naik segitu tuh buat apa? Mau ngambil dari PT dan CV berarti dari sektor usaha. Iya. Pemerintah harus real bantu mereka dong. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam seminar nasional peningkatan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang pengelolaan zakat, mengemuka usulan agar amil komunitas memperoleh pengakuan hukum melalui skema unit pengumpul zakat berbasis komunitas. Badan Keahlian DPR RI bersama Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri menggelar seminar nasional peningkatan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan RUU tentang pengelolaan zakat. Dalam diskusi tersebut, mengemuka usulan agar amil komunitas memperoleh pengakuan hukum melalui skema unit pengumpul zakat berbasis komunitas. Dosen Hukum Keperdataan Universitas Jenderal Sudirman, Siti Mufliha, mengusulkan agar dalam revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat, amil perseorangan ditransformasikan menjadi unit pengumpul zakat atau UPZ komunitas, serta tetap memiliki hak retensi dana lokal dengan kewajiban pelaporan kepada Basnas atau lembaga amil zakat induk. Dengan adanya penyusunan undang-undang pengelolaan zakat itu, saya berharap itu pemerintah bisa merangkul para UPZ dalam melaksanakan zakat itu agar supaya tidak terbebani dengan mungkin harus ada perizinan yang legal, kemudian harus ada modal yang berjuta-juta rupiah. Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono menyampaikan, tata kelola kelembagaan menjadi salah satu isu penting dalam RUU pengelolaan zakat. Menurut Bayu, pengaturan tersebut tidak hanya mencakup Basnas dan lembaga amil zakat, tetapi juga unit pengumpul zakat berbasis komunitas yang selama ini hadir di tengah masyarakat. Bagaimana tata kelolanya, bagaimana kelembagaannya, dan bagaimana tentu transparansinya. Nah, ini menjadi perhatian kita. Bicara kemudian kita kelembagaan, tentu bagaimana memperkuat kelembagaan yang ada agar makin efektif dan makin mudah. Jadi tata kelola tentu semakin mudah bagi masyarakat yang ingin kemudian berzakat melalui instrumen yang sudah kita siapkan. Dari Purwokerto, Valdo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI soroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara. Aparat penegak hukum diminta memperkuat pengawasan dan penanganan kasus, termasuk memastikan korban mendapatkan perlindungan. Komisi 3 DPR RI menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara. Aparat penegak hukum diminta memperkuat pengawasan dan penanganan kasus, termasuk memastikan korban mendapatkan perlindungan. Anggota Komisi 3 DPR RI Widya Pratiwi menyebut, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu perhatian dalam penegakan hukum di Maluku Utara. Berdasarkan laporan yang diterima, sepanjang 2025 tercatat 69 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
Tentu saya mohon betul-betul ini pembahasan harus dikawal. Sama halnya dengan di Maluku ya. Permasalahan satu tadi itu ya, budaya atau kadang-kadang entah ya, minuman keras itu yang mengakibatkan jadi masalah. Konflik antar kampung pun kadang-kadang hal-hal kecil jadi permasalahan. Dan tentu ini menjadi perhatian khusus. Saya menghimbau tetap semangat permasalahan-permasalahan yang menyangkut penganiayaan khusus anak perempuan ya. Ini laporannya cukup jelas di tahun 2025 ada 69 kasus KDRT di Maluku Utara. Nah ini mohon dikawal betul-betul dengan bijak, arif, masyarakat, Polri untuk masyarakat. Ya, artinya betul-betul harus dikawal dengan baik sehingga mereka merasa nyaman. Khususnya korban-korban ini harus juga dijaga dengan baik. Widya menegaskan, penanganan kasus kekerasan harus berorientasi pada perlindungan korban. Aparat diminta memperkuat sinergi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus menjaga keamanan masyarakat di tengah keterbatasan personel dan anggaran. Dari Maluku Utara, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, untuk mengentaskan kemiskinan di daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, anggota Komisi 1 DPR RI Farah Putri Nahlia mendorong pemerintah mengintegrasikan pembangunan infrastruktur digital dengan program pemberdayaan ekonomi. Untuk mengentaskan kemiskinan di daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, anggota Komisi 1 DPR RI Farah Putri Nahlia mendorong pemerintah mengintegrasikan pembangunan infrastruktur digital dengan program pemberdayaan ekonomi. Farah menilai, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Baktikomdigi harus memiliki indikator yang jelas terkait capaian akses jaringan telekomunikasi, khususnya dalam hal pelatihan digital marketing untuk membantu pelaku UMKM. Ia meminta Baktikomdigi menjamin pemerataan program tersebut agar tidak terjadi ketimpangan, terutama antara kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika dan kabupaten kota lainnya di NTB. Salah satu fokus Bakti ini kan pemerataan akses untuk menekan angka kemiskinan. Nah, oleh karena itu yang ingin saya garis bawahi dan juga saya tanyakan pada kesempatan ini, apakah kita bisa melihat secara real dampak pemerataan konektivitas ini terhadap penurunan kemiskinan di NTB. Kemudian juga terkait dukungan UMKM, misal pelatihan digital marketing kepada masyarakat desa, apakah sudah dilaksanakan dan apakah berdampak secara menyeluruh merata di NTB ini, karena kan banyak kota kabupaten juga selain Lombok. Jangan sampai jomplang, jangan sampai hanya di wilayah seperti di ekonomi khusus Mandalika. Dicatat 11% atau sekitar 600.000 populasi di NTB masih berada di bawah garis kemiskinan. Farah mendorong Baktikomdigi meningkatkan edukasi pemanfaatan internet agar akses digital digunakan untuk meningkatkan produktivitas seperti digital branding dan penjualan produk UMKM melalui live streaming. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Eya Syafatwa, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masa reses menjadi momentum penting bagi DPR RI untuk hadir lebih dekat di tengah masyarakat dan mendengar langsung berbagai aspirasi yang berkembang di daerah. Dan melalui kunjungan kerja dan pertemuan dengan konstituen, DPR RI memastikan suara masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tentunya informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Agenda rapat di Senayan atau turun ke dapil? Wah, ini berat ya. Keren kan? Makanya saya tempuh jalur politik supaya saya bisa lebih dekat dengan masyarakat. Saya lebih banyak bisa melakukan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Seperti kemarin banjir bandang di Sumatera, ya. Ketiadaan air bersih, ketiadaan listrik, ya suka semua. Saya mengunjungi tenda-tenda itu dengan berjalan kaki dan berkilo-kilometer. Menambah kuota haji atau mempercepat masa tunggu? Itu tentunya mempercepat masa tunggu. Tahun 2030 visi haji sudah ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk dapat menampung 5 juta. Berarti kota kita 500.000. Nambahnya 2 kali lipat lebih. Hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, masa reses bukan sekadar kunjungan ke daerah, tetapi juga menjadi ruang untuk menyerap kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Dan setiap aspirasi yang diterima menjadi bahan bagi DPR RI dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan tentunya berpihak pada kepentingan rakyat. Dan dengan terus membuka ruang dialog, DPR RI berkomitmen menjaga hubungan yang kuat antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. DPR RI membagi pelaksanaan tugas konstitusional ke dalam 2 fase, yaitu masa persidangan di parlemen dan masa reses di daerah pemilihan. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat Ahmad Heriawan mengatakan, masa reses menjadi instrumen penting bagi anggota DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Reses menjadi sarana bagi anggota DPR untuk mengetahui persoalan yang tidak terlihat di laporan pemerintah, serta anggota DPR dapat melakukan verifikasi dan validasi agar program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Reses itu menjadi tempat untuk langsung menjemput aspirasi di masyarakat. Sangat banyak keluhan masyarakat ya, di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pangan, sembako, dan lain-lain, termasuk pertanian, infrastruktur. Itu banyak yang dikeluhkan masyarakat, jadi aspirasi bagi anggota Dewan untuk dicatat, diperjuangkan di komisi masing-masing sesuai dengan pembidangannya. Masa reses menjadi momentum bagi anggota DPR mempertanggungjawabkan kinerja kepada konstituen. Berbagai temuan selama masa reses akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan bahan evaluasi bagi DPR untuk menentukan skala prioritas penanganan atas berbagai persoalan di tengah masyarakat. Kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat juga berfungsi memperkuat legitimasi lembaga parlemen. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasi secara langsung dan memahami arah kebijakan pemerintah dan DPR RI yang sedang berjalan. Dengan cara ini, reses menjadi wadah komunikasi politik yang sehat antara rakyat dan wakilnya, sekaligus memperkuat prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik. Ya Elisa dan juga pemirsa, saat berolahraga tubuh tentunya mengeluarkan cairan melalui keringat, sehingga asupan minuman yang tepat ini menjadi penting membantu menjaga hidrasi. Nah, tentu pilihannya pemirsa bisa disesuaikan dengan jenis dan juga durasi olahraga kita nih, mulai dari air putih untuk aktivitas ringan hingga minuman elektrolit yang untuk olahraga yang lebih berat dan juga lama intensitasnya. Dan selain jenis minumannya, pemirsa, jumlah dan waktu konsumsi juga perlu diperhatikan agar tubuh tetap terhidrasi tanpa membuat perut terasa tidak nyaman. Dan bagaimana tipsnya tentu akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya.
Kembali pemirsa di TVR 09. Tadi kita sudah berbicara soal minuman apa nih yang cocok untuk dikonsumsi setelah olahraga. Nah, untuk olahraga dengan durasi panjang pemirsa atau di cuaca yang panas, minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh dan juga mineral yang hilang melalui keringat. Sebaliknya pemirsa, minuman tinggi gula atau kafein berlebihan sebaiknya dibatasi nih, karena jika tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemirsa minuman apa yang aman dikonsumsi saat olahraga dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Waktu olahraga, kadang kita asal ambil minuman. Padahal nggak semua minuman aman dikonsumsi saat badan lagi aktif bergerak. Ini dia minuman yang aman buat dikonsumsi saat olahraga. Pertama, yang paling aman tentu saja air putih. Air putih cepat diserap tubuh, bantu jaga hidrasi dan menjaga suhu badan tetap stabil. Kedua, kamu boleh minum air mineral yang sejuk. Bukan yang terlalu dingin biar perut gak kaget. Minuman ini ngebantu balikin rasa segar saat latihan. Ketiga, minuman elektrolit ringan juga aman. Apalagi kalau kamu banyak keluar keringat. Fungsi utamanya buat ganti mineral dan garam yang hilang saat olahraga. Keempat, infused water. Rasanya ringan, tanpa gula berlebihan, lemon, mint, atau buah lain bikin badan terasa lebih segar. Kelima, minuman yang harus dihindari yaitu yang terlalu manis, bersoda atau gula tinggi, karena bikin cepat loyo bahkan bisa bikin mual saat olahraga. Jadi, pilih minuman yang aman dan sesuai. Cukup air, elektrolit ringan, atau infused water, biar tubuh tetap kuat sepanjang olahraga. Nah, berarti kita sudah tahu nih pemirsa juga Alfat, kira-kira kalau kita habis olahraga yang ringan, misalnya hanya berjalan kaki, cukup minum air putih. Tapi kalau misalnya kita habis olahraga yang berat, nge-gym contohnya, atau Alfat bermain bola ya, tentu bisa minum minuman yang memiliki elektrolit yang lebih tinggi. Dan tentunya tadi ya, bagi para pecinta kopi tentunya harus ngerem dulu. Di saat apalagi olahraga berat, karena tadi bisa tidak cukup mengembalikan energi tubuh yang sudah hilang. Udah dapat informasinya nih? Tentu. Diterapkan tentunya ya? Harus kita terapkan nih. Dan itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap serta menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun saat ini DPR sedang masa reses, Anda dapat tetap menyaksikan kegiatan DPR RI, dapat Anda akses melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami di segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Salva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.